perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul Urgensi dan Upaya Bela Negara. Nah, teman-teman, di sini kami mengangkat tema tentang korupsi yang masih sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa saksikan video kami sampai selesai ya. Bye. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Halo semuanya, di sini saya akan memberitahukan tentang korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan tindakan melanggar hukum dan juga merugikan negara ataupun masyarakat bebas. Dapat juga diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang uang negara ataupun uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan salah satu isu yang sedang hangat-hangatnya yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini korupsi yang sedang hangat dibicarakan yaitu korupsi timah sebesar 271 triliun. Telah terjadi di segala bidang dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Nah, seperti yang kita ketahui, korupsi ini sangat membuat perekonomian nasional kita menurun dan juga keuangan negara kita menjadi menurun, dan juga serta pelayanan publik kita yang semakin menurun dan berdampak pada hak politik, sosial, budaya dan juga masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam hal melakukan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini sudah dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi atau sering kita sebut juga dengan KPK. KPK saat ini memiliki tugas sebagai penyelidikan, penyidikan, dan juga penindakan. Nah, selain itu, KPK juga memiliki wewenang untuk berkoordinasi dan supervisi terhadap instansi tinggi yang terkait juga. Didukung dari anggaran dan wewenang yang sangat besar terhadap KPK, KPK saat ini berhak untuk memerintahkan instansi tertentu untuk melarang seorang terdakwa atau koruptor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, hal lain juga dapat dilakukan oleh KPK, yaitu sebagai pemblokiran aset dari terdakwa. Contohnya sebagai pemblokiran rekening dari terdakwa tersebut. Meskipun KPK diberikan wewenang dan anggaran yang sangat besar, untuk saat ini korupsi masih berada di mana-mana, masih berada di berbagai tempat. Hal tersebut dikarenakan KPK melakukan tindakan upaya pencegahan terhadap korupsi tersebut, terhadap koruptor, terdakwa, sangat minim dilakukan. Maka hal tersebutlah yang memicu terjadinya korupsi masih ada di mana-mana. Perusahaan yang memproduksi bahan makanan yang terdapat di Kota Medan merupakan salah satu perusahaan milik negara yang sangat terkenal karena produksi perusahaan yang semakin meningkat. Perusahaan ini bernama PT Jaya Angkasa. Halo Ibu, ada apa ya Bu? Martina, tolong kamu datang ke ruangan saya sekarang ya. Tolong bawakan juga laporan keuangan kita di bulan ini. Saya mau melihat bagaimana laporan keuangan perusahaan kita. Segera datang ke ruangan saya ya. Baik Bu, saya akan datang.
Baik, jadi alasan saya meninggalkan di ruang saya itu, saya mau melakukan presentasi yang dilakukan oleh nanti. Saya mau melihat bagaimana sih perkembangan dari perusahaan kita, mulai dari awal bulan sampai di bulan seterusnya. Nah, karena kan udah sudah kita melakukan perusahaan, jadi saya mau tahu bagaimana produksi kita akan meningkat atau menurun atau bagaimana. Jadi kita bisa tolong Jadi dari data Januari sebenarnya kita bisa dilihat itu 100 penjualan dari Februari sampai November itu sama, yaitu data Januari itu setara itu 200, dan pada April dan Mei itu juga sama, itu 300, dan pada bulan Juni 400 meningkat, dan pada bulan Juli juga meningkat yaitu sebesar 500, dan bulan Agustus juga meningkat yaitu 600, dan sampai dengan September juga mengalami peningkatan sebanyak 700, dan pada bulan Oktober itu meningkat yaitu 800, dan pada bulan November puncaknya yaitu menghasilkan 900 data penjualan. Jadi berdasarkan jadi dari grafik tadi dari data penjualan yang sudah dijelaskan oleh Bang Vina, ternyata dari mulai bulan Januari sampai bulan November itu ternyata perusahaan kita itu memproduksi data penjualan itu meningkat mulai dari awal bulan sampai di bulan 11. Produksi kita itu ternyata semakin lama semakin meningkat. Nah, saya bangga atas kerja keras kalian karena saya melihat ternyata mulai dari awal bulan sampai akhir bulan itu produksi kita itu ternyata meningkat. Dari sini bisa nampak kalau ternyata kalian itu bekerja keras. Kalian itu bekerja dengan seluruh hati, nggak main-main gitu. Saya bangga sama kalian. Saya mau lihat nanti di bulan Desember itu bagaimana hasil dari data penjualan kita. Baik, mungkin itu saja bikin kita hari ini. Kalian mau kembali ke ruang masing-masing. Terima kasih. Jadi saya memanggil kalian satu sama saya itu untuk memberikan dan pada bulan ini yang diberikan oleh baik, saya akan bagikan gaji kalian satu bulan ini yang diberikan oleh bos. Terima kasih. Terima kasih kalau begitu kami dulu. Tiga.
bulan dari Januari itu perusahaan kita 88 juta Bu. Jadi pas bulan Februari sampai dengan Desember itu 90. Jadi hasil perusahaan itu ini 20. Kita kamu yakin ini laporan keuangan kita di bulan ini? Itu Bu, sesuai dengan hasil produksi dari yang kita bergerak sekarang pada bulan-bulan sampai bulan 12 memang hasilnya seperti ini. Tapi saya melihat ada kalian di grafik itu laporan keuangan. Karena dari yang saya dapatkan, data yang saya dapatkan juga dari grafik yang lain itu seharusnya pada bulan ini grafik itu laporan keuangan kita itu meningkat, kan produksi kita itu meningkat drastis. Tapi kenapa ya laporan kita sama gitu seperti bulan-bulan lalu, terus nggak naik gitu grafiknya, kayak naik turun gitu. Kamu yakin ini memang laporan keuangan kita bulan ini? Atau kamu ada kesalahan? Baik Bu, nanti saya akan perbaiki lagi kalau yang saya buat dalam grafik tidak sesuai. Oke, nanti saya tunggu laporan keuangan yang akan perbaiki ya. Kita tunjukkan kepada saya, saya butuh untuk karyawan. Oke. Halo Bu, Hanif, kamu bisa datang sekarang ke ruangan saya nggak? Soalnya ada hal penting yang ingin saya sampaikan tentang laporan keuangan perusahaan kita. Tadi Martina udah kasih laporan keuangannya, jadi saya mau diskusikan sebentar sama kamu karena ada hal aneh di laporan keuangan kita. ya Bu, baik Bu, saya akan segera datang Bu. Aduh, senang. Hanif, saya curiga kan laporan keuangan perusahaan kita di bulan ini tuh menurun. Padahal produksi sama pengelolaan kita itu meningkat. Saya curiga ada kebanggaan. Coba kamu perhatikan. Ini kan grafiknya sama grafiknya di sini. Data penjualan kita itu meningkat sampai ke bulan Desember. Tapi data yang kemarin direvisi sama manajer kita yang Martina kemarin turun. Saya curiga ada kebanggaan. Apa mungkin ya Martina itu memanipulasi laporan keuangan kita? Pertama, Saya sendiri dulu. boleh juga sih. Kalau itu saya mau kamu selidiki ya. Terus kamu juga selidiki Martina. Saya mau kamu selidiki bagaimana apa aktivitas Martina di luar dari jam kerja. Oke, nanti kalau kamu udah dapat hasil dari penyelidikan kamu bisa laporkan ke saya. Oke, terima kasih ya, Nif. Misi Bu. Iya, silakan masuk. Ada keperluan apa, Nif? Jadi gini Bu, saya sudah menyelidiki laporan keuangan yang sudah Ibu kirimkan kepada saya, dan saya sudah menyelidiki aktivitas manajer dari perusahaan kita. Jadi ini Bu, bukti dari aktivitas manajer kita Bu. Lama sekali Martina ini ya. Ternyata di belakang saya seperti ini yang dilakukan. Ya, apa ini? Apaan ini? Astaga, terlaluan Martina ini. Ini nggak bisa dibiarkan ini. Pantasan saja grafik yang ditunjukkan Martina kemarin itu nggak sesuai sama produksi kita di bulan ini. Berarti pembukuan data penjualan kita saat ini palsu, tapi kembali yang dimanipulasi oleh Martina ini ya. Sekali Martina ini. Saya mau sama semua ini. Halo? Martina, saya mau dengan apa sekarang juga? Saya mau membahas tentang laporan keuangan yang kemarin kamu bilang sudah kamu revisi. Kamu undang juga semua karyawan datang ke ruangan saya. Saya mau sekarang juga, gak ada alasan, oke? Oke. Segera ya. Martina, apa-apaan ini? Grafik yang kamu kirim sama saya, lihat, kenapa di bulan Desember semakin menurun? Kamu bilang kamu mau revisi grafiknya, tapi kenapa semakin menurun? Sedangkan di bulan lalu kita melakukan data penjualan kita itu meningkat drastis. Apa yang kamu lakukan sama laporan keuangan kita? Kamu udah revisi? Sudah Ibu. Tapi kenapa kayak gini hasilnya? Kalau kamu udah revisi?
hasil dari manajer bahwa gaji kami tidak sesuai dengan kesepakatan kita dari awal, Bu. Apa jangan-jangan karena ini ya? Maksud kalian berarti gaji yang saya kasih ke Martina kasih hanya setengah ke kalian? Iya Ibu. Luar Martina. Kamu memang benar-benar memakan gaji para karyawan? Saya bisa jelasin, Bu. Saya kasih gaji kalian sesuai dengan bos ya. Benar? Tidak Ibu. Martina kamu jawab saya dulu. Kamu kasih gaji ke para karyawan sesuai dengan yang saya berikan atau kamu makan sesuai? Ya saya jujur, sesuai yang gaji yang saya kasih kepada mereka. Apa yang kamu jujur? Ya saya jujur. Kalau kamu terdakwa bersalah, kamu siap dikeluarkan dari perusahaan. Kamu yakin Martina kamu sudah menjawab pertanyaan saya dengan jujur? Ya saya jujur, Bu. Saya yakin? Oke, baik. Saya sudah punya bukti Martina. Kalau kamu terbukti melakukan kesalahan ini, kalau kamu terbukti memanipulasi data penjualan kita terus kamu makan gaji para karyawan, maka kamu akan saya pecat. Kamu juga akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Kamu harus lihat. Ini yang kamu bilang jujur Martina. Ini yang kamu lakukan di luar kantor. Ini Martina. Kamu makan gaji para karyawan. Ini Martina. Martina, kamu lihat ini. Kamu bisa bayar seharga 7 juta Martina. Laporan keuangan dia seperti ini. Kalau kayak gini lama-lama Martina saya bangkrut. Bisa dibiarkan ini. Hari Bu, tangkap Martina. Ya, kalau kayak gini bisa bangkrut saya. Ini kan bisa dibiarkan. Tangkap dia. Kap manajer dari perusahaan PT Jaya Angkasa yang menggelapkan data perusahaan serta hasil gaji karyawan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai pasal-pasal yang terkait dengan ketahanan nasional dan bela negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 29 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua itu Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketetapan MPR Nomor 10 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Keempat adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 6 adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi. Selain definisi tindak pidana korupsi yang pada awalnya tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya, nah ternyata teman-teman masih ada tindak pidana lain yang masih berhubungan tentang korupsi. Yang pertama itu ada pasal 21 di mana pasal ini membahas tentang merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, yang kedua itu ada pasal 22 junto pasal 28, di mana pasal ini itu membahas tentang seseorang yang tidak memberikan keterangan atau seseorang yang memberikan keterangan tidak benar. Itu ada pasal 22 junto pasal 39, di mana pasal ini membahas tentang sebuah bank yang tidak memberikan keterangan rekening kepada tersangka. Nah, yang keempat itu ada pasal 22 junto pasal 35, di mana pasal ini tuh hampir sama dengan pasal 22 junto pasal 28, namun bedanya itu di pasal 22 junto pasal 35 ini saksi atau ahli itu tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Nah, yang kelima itu ada pasal 22 junto pasal 36, di mana dalam pasal ini membahas seseorang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu. Dan itu ada pasal 24 junto pasal 31, di mana di dalam pasal ini membahas tentang saksi yang membuka identitas tentang pelapor. Baik, kita akan membahas diagram fishbone atau biasa juga disebut dengan diagram tulang ikan. Diagram fishbone adalah alat yang berguna untuk menganalisis suatu masalah.
Dalam diagram fishbone terdapat 3 struktur. Yang pertama itu adalah kepala ikan, yang kedua adalah tulang utama, dan yang ketiga adalah duri-duri kecil. Dalam diagram fishbone yang kami buat itu yang bertema korupsi. Dalam korupsi yang kami buat ini terdapat 4 subtema. Yang pertama itu adalah individu, yang dimana dalam individu ini terdapat 3 submaterinya. Yang pertama adalah korupsi yang dianggap hal yang lumrah, yang kedua adalah kesenjangan sosial, yang ketiga adalah tekanan atasan, dan sub yang kedua adalah lingkungan, di mana dalam lingkungan ini terdapat 3, yaitu adalah tingginya gaya hidup, yang kedua sikap serakah, dan ketiga minimnya moral dan keagamaan. Dan sub yang ketiga adalah aturan. Dalam aturan ini terdapat yang pertama adalah lemahnya peraturan, yang kedua sanksi yang didapat terlalu ringan, dan yang ketiga adalah penyelidikan yang kurang adil. Dan subtema yang keempat adalah organisasi, di mana dalam organisasi ini terdapat yang pertama adalah manajemen yang kurang transparan, dan yang kedua itu adalah kelemahan sistem pengendali manajemen keuangan, dan yang ketiga adalah kurang sifat keteladanan kepemimpinan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah korupsi merupakan salah satu krusial yang telah merugikan perekonomian nasional dan keuangan negara, mempersulit pelayanan publik bagi rakyat, serta pelanggaran terhadap hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terdampak pada kemiskinan, keadilan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Korupsi dapat disebabkan oleh sikap hidup materialistik dan sikap kejujuran sehingga banyak orang yang memanfaatkan interaksi sosialnya untuk memperoleh keuntungan finansial. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Penguatan pendidikan anti korupsi dan bela negara, terutama bagi generasi muda, menjadi krusial untuk membangun ketahanan ideologi dan mencegah perilaku koruptif di masa depan. Tindakan korupsi dapat melemahkan institusi negara dan menghambat pembangunan, sehingga menjadi tantangan besar bagi upaya bela negara, serta dianggap sebagai pengingkatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Melakukan korupsi berarti menghina ideologi negara dan mengkhianati amanat reformasi. Sejak terbentuknya KPK, telah dilakukan beragam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah korupsi melalui berbagai cara, mulai dari pendidikan korupsi, berbagai lembaga pendidikan, pelatihan dan beragam instansi, serta regulasi yang mengatur masalah gratifikasi hingga remunerasi. Namun tetap belum terwujud tujuan yang diharapkan. Sangat diharapkan kepada generasi muda untuk bisa memutuskan tali korupsi yang terjadi, khususnya yang ada di Indonesia, agar dapat tercapainya negara yang maju tanpa korupsi, dan juga masyarakat mendapat kehidupan yang layak dari segi visibilitas dan penanganan publik.